Teruntuk mahasiswa yang suka demo mengatasnamakan rakyat. Kamu kalau demo ya demo aja mahasiswa, nggak usah bilang atas nama rakyat. Hei mahasiswa yang kemarin pada demo, khususnya yang pakai jas kuning. Aku loh ngerti kowe iki sopo, pakai mobilnya sopo, penggerakmu demo sopo. Masih belum cukup toh orang tuamu ngasih uang saku. Mahasiswa UI, rata-rata mahasiswa anaknya pejabat yang suka demo. Mobilmu itu, mobilnya tulisannya atas nama rakyat. Rakyat yang mana? Udahlah, demo aja, gak usah pakai atas nama rakyat. Sakarepmu, sasenengmu. Toh negara ini negara demokrasi, bebas untuk mengutarakan pendapat. Tapi itu pendapatnya mahasiswa dan orang yang mempunyai kepentingan, bukan atas nama rakyat. Wes ngono wae. Salam waras. Duit jajal wong tuane kok. Ya. Apa? Ini tuh sebenarnya hanya soal orang-orang yang suka korup kehilangan lahan basahnya yang biasanya dikorup. Orang-orang yang biasanya hamur-hamurin uang anggaran untuk anggaran perjalanan dinas, anggaran untuk hotel, anggaran untuk cuan dari kiri, cuan dari kanan, cuan dari samping, semuanya. Kok presiden yang baru, semenjak presiden yang baru jadi bikin kebijakan kayak gini, gue gak bisa dapet cuan dari mana-mana dong. Gue jadi gak bisa ngambil dikit uang anggaran lagi dong buat ini, buat itu. Intinya itu, jadi dia ngegonggong terus. Nah yang presiden lakuin itu supaya mengurangi pengeluaran anggaran yang tidak perlu. Itu fungsi efisiensi itu, biar anggaran yang tidak perlu seperti untuk perjalanan dinas mewah, staycation di hotel. Bahkan ada pihak hotel yang ngaku kayak sering banget di booking untuk kayak meeting pejabat di suatu daerah, di suatu instansi, untuk dengan biaya yang begitu mahal dan belum dikali beberapa orang yang hadir di sana. Itu biar anggaran itu tuh bisa dihemat dan dialihkan ke fungsi yang benar-benar seharusnya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan soal kebijakan yang paling digembor-gemborkan nih, ya katanya mengenyampingkan anggaran pendidikan dan juga kesehatan ini sangat penting. Ya memang itu penting banget dua itu. Kata siapa itu dikesampingkan? Dosa lu yang ngitung-ngituin katanya anggaran pendidikan dikurangi. Menteri Pendidikan tuh udah ngejelasin ya, dana KIP, ya dana pendidikan apapun yang menyangkut pendidikan di Indonesia dan anggaran kesehatan itu sama sekali tidak tersentuh. Efisiensi itu bukan yang kayak mengenyampingkan pendidikan, bukan. Banyak faktor teman-teman. Yang kemarin ini yang lagi heboh juga ya, itu banyak ditunggangi karena kalah pra-peradilan, karena lahan basah tidak bisa dikorup lagi. Banyak. Saya katakan di sini, ya saya perjelas ya, ini dari saya, bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia ya itu ditunggangi. Ada yang membiayai, ada dalangnya. Saya bisa menyimpulkan hal itu dengan indikasi apa? Satu, demonstrasi tersebut memberikan mimbar kepada tokoh-tokoh yang terafiliasi pada kelompok politik tertentu. Rocky Gerung, Adian Apitupulu, alumni dari BEM yang memang dia terafiliasi PDIP, ya, ikut dalam panggung tersebut. Nah, kalau kita dulu tidak seperti itu, 98 tidak seperti itu, kita memproteksi diri terhadap tokoh-tokoh yang ikut bergabung terhadap gerakan kita, agar gerakan kita memang clear, gerakan mahasiswa. Jangankan tokoh yang naik, bentangan spanduk diklaim oleh waktu itu Partai Rakyat Demokratik, itu kita usir. Kita nggak mau diklaim, spanduk aja itu. Kalau itu bukan termasuk dari golongan kita, kelompok kita, kita usir.
Karena kita ingin mempertahankan gerakan kita adalah gerakan mahasiswa. Tetapi kita lihat yang terjadi fenomena saat ini. Tokoh diberi panggung. Ini memang sebuah desain begitu. Yang memang ada dalangnya. Mungkin banyak yang ingin berdebat dengan saya. Bahwa ini tidak ditunggangi. Ayo siapa yang mau berdebat sama saya? Saya pastikan ini ditunggangi. Saya pastikan ini dibiayai. Bukan berarti saya mengatakan seperti ini. Untuk mematikan ruang demokrasi. Tidak. Ya. Jadi yang namanya demonstrasi adalah hak konstitusi. Apalagi mahasiswa. Saya meyakini mahasiswa memang harus turun, tetapi jangan salah jalan, ya. Dan bagi teman-teman mahasiswa yang memang tidak mengerti dan hanya ikut-ikutan, tolong perhatikan ini. Wayahe Indonesia gelap, sing gelap uteke oga Indonesiane, ya toh. Mending panen pari timbang cangkeman Indonesia gelap. Sing gelap utekem, iki lho. Panen pari mangan ning lahan lho. Panen. Nom-noman dadi petani ra masalah, sing penting ora dadi wong bento. Indonesia terang koyo ngene kok Indonesia gelap. Wo, sekolah dhuwur-dhuwur kok koclok. Indonesia terang, ora gelap. Sing gelap utekmu karo wawasanmu. Nul. Hei mahasiswa, ilingo. Ibumu lo nak masak iseng nganggo gas 3 kg. Bapakmu lo nak budal kerja iseng ambek BBM subsidi. Oh, apa maneh adikmu untuk bantuan, untuk makan gratis. Oh, kurang apa. Lah sak dulur-dulurmu lo untuk PKH. Wes ngono awakmu sok-sokan demo Indonesia gelap. Gelap matamu. Lah kowe kuliah lo ra bener kuliah main ML ambek PUBG. Oh, alah. Oh, cah ra toto blas. Delok kayak awak dhewe niki. Awak dhewe kerja keringet sampai tok sempak-sempak ngene iki. Bayangke delok ning dhuwur ngene iki. Ora usah ngomong Indonesia gelap, yang penting kerja. Oh, ratoto. Izin stick ya. Saya tidak berkuliah seperti orang-orang yang demo ini ya. Saya tidak bersekolah tinggi, saya hanya tamat SMA. Saya orang bodoh, tapi tidak bisa dibodohi. Ya, saya memang tidak bersekolah tinggi, tapi saya orang yang berotak. Nah, gitu. Bukan seperti yang demo-demo ini bersekolah tapi tidak berotak. Ya. Bersekolah tapi tidak berotak. Jangan demo mengatasnamakan rakyat Indonesia. Karena saya salah satu bagian dari rakyat Republik Indonesia yang tidak sudi gitu. Tidak sudi melihat demo-demo seperti ini untuk melawan pemerintahnya sendiri. Ini dungu ini. Kalau terjadi suatu kericuhan, ketidakamanan di negeri Indonesia ini yang ingin menggoyahkan pemimpinnya, hancur negara ini. Orang luar tinggal ngebom aja, ya. Ini otak-otak dungu nih ya, otak-otak dungu ini para mahasiswa salah lagi gitu. Jadi tolong ya, teruntuk seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, jangan mengatasnamakan rakyat Republik Indonesia. Saya salah satu rakyat Indonesia tidak sudi ya, saya tidak sudi gitu. Saya tidak merasa terwakilkan oleh suara kalian yang berunjuk rasa itu. Saya sebagai rakyat Indonesia tidak merasa terwakilkan oleh unjuk rasa demo Anda yang hanya membuat keonaran, yang hanya membuat kericuhan di negeri Republik Indonesia ku tercintai. Ya, kalau yang demo-demo seperti ini saya tidak pro. Ya. Kalau misalnya tidak setuju dengan gagasan pemerintah Republik Indonesia sekarang, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk mempersempit pengeluaran, saya pakai bahasa awam aja ya, saya nggak pakai bahasa politik itu. Seperti yang saya cerna, gagasan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk saat ini menekan anggaran, menekan pengeluaran untuk lebih hemat istilahnya itu, dengan memangkas beberapa
anggaran yang harus tidak dikeluarkan oleh negara, misalkan tunjangan-tunjangan, ya, misalkan seperti yang dalam pidato beliau itu adanya seminar, adanya apalah gitu. Saya rasa itu tidak masalah gitu. Kalaupun misalnya ada pemotongan tunjangan-tunjangan kepada pejabat, pegawai kepemerintahan, itu toh tunjangan yang dihapuskan, bukan gaji kalian gitu. Ini demi kepentingan bangsa dan negara gitu. Karena seperti kita tahu, saya katakan lagi, saya orang bodoh, tapi saya tidak bisa dibodohi. Walaupun saya hanya bersekolah taman SMA, tapi ini otak saya jalan ya, gitu. Sebagaimana kita tahu, kita tidak bisa menutup mata, tutup telinga gitu, bahwa di era kepemerintahan Bapak Jokowi meninggalkan jejak hutang yang cukup fantastis yang akan dibongkar, dibayar di era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini. Ya, saya nyerna otak saya itu sebenarnya sampai ke situ gitu. Jadi kalau misalnya, hey kalian para dosen, para guru, para pegawai kepemerintahan lainnya gitu, apabila tunjangan Anda dipotong, misalnya tidak ada gaji 13, tidak ada gaji 14, ini demi kepentingan bangsa dan negara gitu. Ya, sudah cukup kalian tuh menikmati hidup poya-poyanya gitu, dapat gaji double. Yang dipikirkan ini bangsa dan negara gitu. Ya, bukan kalian aja gitu. Jadi ini saya ada tadi mengutip tuntutan dari mahasiswa bahwa pemerintah mencabut kebijakannya atas kebijakan bahwa tunjangan dosen, tunjangan para guru, para kesehatan itu dicabut. Itu nggak masalah, saya rasa kalian-kalian itu ya dicabut, hanya dicabut tunjangannya kok, bukan gaji kalian yang dipotong, bukan gaji kalian yang dihilangkan gitu. Dan juga itu demi kepentingan bangsa dan negara gitu. Kalau demo-demo seperti ini, saya sebagai rakyat Republik Indonesia tidak sudi ya kalau para pendemo menyebutkan bahwa demo ini, unjuk rasa ini mewakili suara rakyat Republik Indonesia. No, jangan bawa-bawa atas nama rakyat Indonesia. Itu hanya kalian saja para dungu ya. Mana ada orang mau menggoyahkan pemerintahnya sendiri. Kacau dunia ini kalau pemerintah kita digoyahkan gitu. Dungu ini, benar-benar dungu ini. Apalagi dilihat orang-orang di luar sana gitu, orang-orang asing melihat negeri ini tidak aman-aman saja gitu. Pemerintahnya saja dilawan gitu. Hancur negeri Indonesia ku tercinta ini. Ya, saya tidak mau. Saya sebagai rakyat Republik Indonesia, saya tetap mau bahwa negara Indonesia ku tercinta ini tetap aman dan damai. Tidak ada keonaran-keonaran yang tidak berguna seperti ini. Menurut saya tidak berguna. Demo unjuk rasa seperti ini tidak membuat negara lebih baik. Ya, demo-demo mahasiswa dongok seperti ini tidak akan membuat negara Indonesia ku tercinta ini lebih baik ya. Jadi ya, saya salah satu rakyat Republik Indonesia tidak sudi ya kalau demonya mengatasnamakan tuntutan rakyat Republik Indonesia. Tidak sudi. Walaupun saya katakan lagi, ini 100 hari kepemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia, baru 100 hari gitu. Tidak mudah menata negara yang seperti saya katakan tadi. Menata suatu yang saya katakan berantakan lah gitu. Kalau sesuatu saya katakan berantakan itu karena banyak hutang gitu. Nah itu yang harus dipikirkan oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia sekarang gitu. Baru 100 hari. Kita lihat ke depannya gitu ya. Ini kalau terjadi anarkis dan merugikan fasilitas negara, wahai Bapak aparat penegak hukum ya, tangkap saja kehadiran para mahasiswa ya, yang hanya membuat kerusuhan dan keonaran di negeri Indonesia ku tercinta nih. Karena saya
Sebagai rakyat Republik Indonesia memiliki jiwa nasionalisme, saya tetap menginginkan negara Indonesiaku ini aman dan damai. Tidak ada kericuhan dan keonaran seperti ini. Apalagi mau menggoyahkan kepemerintahan Republik Indonesia ini. Oh, dasar para dungu, setelah tamat kuliah nanti kalian tuh paling tidak jadi pengangguran.